Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 7 semester ganjil tahun pembelajaran 2020-2021. Siswa sekalian yang berbahagia, baik bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah kalian sehat semuanya. Jangan lupa kalian sebelum masuk ke materi pelajaran selalu mengisi daftar hadir. Karena daftar hadir itu telah merupakan ketentuan kalian nanti untuk mendapatkan nilai. Baik, kita awali, kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang pengertian sholat, syarat sah dan syarat wajib sholat. Sedangkan hari ini kita berbicara tentang rukun sholat. Nah, apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggal dalam melaksanakannya. Nah, jadi yang namanya rukun tidak boleh ditinggal di dalam melaksanakannya. Nah, dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ditukar-tukar, harus terurut. Nah, jadi yang namanya rukun itu di dalam melaksanakannya tidak boleh ditukar. Yang di bawah dinaikkan ke atas atau yang di atas diturunkan ke bawah, tetapi harus terurut mulai A sampai dengan Z atau dari 1 sampai dengan seterusnya. Nah, rukun sholat itu ada 13 perkara atau 13 macam. Nah, yang pertama adalah niat. Nah, jadi rukun sholat yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat adalah sesuatu yang dikerjakan di dalam hati. Jadi yang namanya niat itu adalah pekerjaan hati atau perkataan yang terucap di dalam hati ketika melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah yang lain. Nah, jadi niat itu menaruhnya atau meletakkannya ketika takbiratul ihram. Jadi ketika kita bertakbiratul ihram itu ketika Allahu Akbar, maka di dalam Allahu Akbar itu hati kita mengata salat apa yang kita kerjakan. Misal kita mau melaksanakan salat maghrib. Nah, sebelum kita bertakbir mengata niat, alangkah baiknya juga kita menghadirkan lafaz niat supaya apa? Salat yang dikerjakannya itu ingat salat apa. Nah, jadi yang memakai usalli biasanya mengata usalli fardhal maghribi salasa rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala atau mengikut imam atau adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, di dalam Allahu Akbar itu hati kita berkata, sahajaku melaksanakan salat maghrib 3 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itulah niat. Nah, jadi niat itu adalah pekerjaan hati. Kenapa? Maka harus kita pakai niat. Karena Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadisnya, innamal a'malu biniyat, kata Nabi. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu hendaklah dengan niat atau diawali dengan niat. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena kalau beribadah tanpa niat,
maka ibadahnya sia-sia atau tidak mendapatkan pahala atau ibadahnya tidak sah. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang kedua, rukun sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu. Nah, jadi sholat itu boleh duduk, boleh ya berbaring, boleh juga isyarat. Tetapi ya yang pertama, kalau kita mampu, kita kuat, hendaklah berdiri. Nah, berdiri betul ya, atau berdiri jika atau bagi yang mampu. Nah, arti berdiri betul itu adalah berdirinya adalah tidak berdiri seperti orang yang sedang main atau sedang santai, tapi berdiri yang betul-betul kita niatnya untuk menghadap Allah. Seperti apa berdirinya? Berdirinya itu ya kaki kita itu sejajar dengan pundak kita. Jangan terlalu dibuka dan jangan terlalu disempitkan. Kenapa? Karena kalau terlalu dibuka, ya kita salatnya itu kurang enak atau kurang nyaman. Atau terlalu disempitkan juga tidak nyaman. Jadi cari yang nyaman ketika kita berdiri itu, ya sehingga ketika kita salat itu merasakan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Nah, kemudian yang ketiga rukunnya adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini adalah tangan kita mengangkat ya keduanya ya sejajar daun telinga. Tetapi ada juga ya imam-imam yang lain, ulama-ulama yang lain membolehkan mengangkat itu ya tidak sejajar atau tidak harus sejajar dengan daun telinga. Nah, jadi yang ketiga adalah rukunnya adalah takbiratul ihram. Nah, sebagaimana ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan dalam sebuah hadisnya ya miftahus salatil wudu'u wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu. Artinya kunci salat itu wudu, permulaannya ya takbir dan penghabisannya adalah salam. Hadis riwayat Daud dan At-Tirmidzi. Nah, jadi ya dalam hadis Nabi mengatakan bahwa kunci salat itu wudu. Jadi orang salat itu harus wudu. Tanpa wudu ya tidak sah. Permulaannya takbir ya dan penghabisannya adalah salam. Nah, jadi ketika bertakbir itulah kita meletakkan niat tadi sebagai awal daripada pelaksanaan ibadah salat. Nah, ketika kita sudah bertakbir, ya maka di situ kita terpusat, ya pikiran kita ya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsentrasi ya sehingga salat kita betul-betul khusyuk. Kemudian yang keempat rukun salat itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini itu terdiri dari 7 ayat. Mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhirnya ayat yang ketujuh adalah Waladdallin. Amin. Nah, itu adalah ayat sebanyak 7 ayat surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini ya ketika salat ya biasanya kalau salat maghrib, salat subuh, salat isya itu bagi orang yang salat baik maupun imam maupun yang sendiri
harus suaranya itu jahar atau terdengar ya dengan orang lain. Nah, minimal kita sendirilah mendengar. Tetapi kalau sholat zuhur sama asar biasanya membacanya sir atau adalah tidak nyaring atau tidak jahar. Nah, Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadisnya tentang ya surah Al-Fatihah ini, la tajzi salatun liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Artinya tidak sah salat bagi seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi surah Al-Fatihah ini ya kalau pada dibaca di dalam salat maka tidak sah salatnya. Beda dengan bacaan ruku, bacaan iftitah, bacaan sujud ya, tidak dibaca maka salat kita tetap sah karena dia bukan termasuk rukun. Tetapi kalau Fatihah ya itu adalah termasuk rukun. Makanya ya membaca surah Al-Fatihah ini betul-betul hurufnya, makhrajul hurufnya, panjang pendeknya jangan sampai salah. Karena salah huruf, salah juga arti. Jadi ya yang keempat rukunnya adalah surah Fatihah atau membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, rukun salat itu adalah ruku dengan tuma'ninah. Jadi ruku dengan tuma'ninah itu maksudnya adalah rukunya itu betul-betul pas, diam sebentar. Jangan rukuk ya langsung naik. Tidak ada tuma'ninahnya. Jadi tuma'ninah itu adalah berhenti atau bertahan sebentar sehingga rukuk tadi betul-betul sempurna. Nah, rukuk itu ya, aku sekalian, ya kita usahakan badan kita ini sejajar antara pundak dengan bahu. Jadi harus sejajar, jangan tinggi pundak daripada ya bahu atau tinggi pundak daripada ya pantat. Nah, jadi harus sejajar. Nah, itu. Nah, di dalam ruku biasanya kita membaca doa ruku ya subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sunnah meninggalkan. Itu adalah bacaan ruku. Nah, jadi ya ruku termasuk rukun yang kelima. Kemudian yang keenam, rukunnya adalah i'tidal dengan tumakninah. I'tidal tadi adalah maksudnya bangkit daripada ruku tadi. Nah, itu i'tidal namanya. Setelah ruku kita ya kemudian bangkit mengucapkan Allahu Akbar, berdiri kita. Nah, berdiri lurus tadi ya tidak banyak gerak, itu namanya i'tidal. Nah, jadi ya i'tidal dengan tumakninah itu tidak banyak bergerak. Artinya ketika kita bangkit dari ruku tadi bertahan sebentar, betul-betul i'tidal kita itu sempurna. Ya, jangan ya tidak sempurna lagi i'tidal langsung melaksanakan sujud. Itu namanya ya salat kita tidak sempurna atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi i'tidalnya betul-betul sempurna. Nah, di dalam i'tidal biasanya kita membaca ya bacaannya sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Nah, jadi minimal membaca ya sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Nah, kemudian yang ketujuh ya rukun salat itu sujud dengan tumakninah. Nah, jadi sujudnya harus betul-betul sempurna ya dengan tumakninah, bertahan sebentar, jangan sampai ya ketika sujud itu ya kita belum sempurna sujudnya langsung kita duduk kembali. Nah, di dalam sujud
biasanya kita membaca doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali membaca itu. Nah, sujud biasanya di dalam salat itu ya setiap rakaatnya 2 kali sujud. Nah, kemudian ya di tengah-tengahnya ya itu kita duduk antara 2 sujud, tidak termasuk daripada rukun yang ke-8. Nah, jadi ya sujud dengan tumakninah tadi kita bertahan sebentar, jangan sampai kita rukuknya ya sujudnya tidak sempurna. Siswa sekalian yang berbahagia, ya baik kita lanjutkan. Yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Jadi rukun yang ke-8 duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud itu ya biasanya kita membaca doa ya. Ya, membaca doa bacaannya adalah Rabbi warhamni wajiburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, jadi di dalam kita duduk antara 2 sujud itu membaca ya Rabbi firli warhamni wajiburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, jadi itu bacaannya. Atau bisa juga membaca bacaannya ya summarfa hatta tatfa'inna jalisun. Nah, itu bisa juga memakai hadis Nabi seperti itu bacaannya. Tapi yang paling banyak orang membaca adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'fu anni. Jadi yang ke-8 rukunnya duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud itu betul-betul ya kita laksanakan dengan tumakninah. Artinya betul-betul ya sempurna. Jangan ya duduknya belum sempurna langsung sujud kemudian, atau ya duduk tidak sempurna langsung berdiri kemudian. Baik siswa sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Yang ke-9 rukunnya adalah duduk tasyahud akhir. Jadi duduk tasyahud akhir merupakan ya rukun yang ke-9. Nah, duduk tasyahud akhir itu biasanya adalah kita menjilangkan kedua kaki, yaitu yang mana kaki kiri kita berada di bawah ya kaki kanan. Sedangkan ya jempol kaki kanan itu didirikan satu ya. Kemudian kedua tangan kita taruh di atas lutut ya. Baik ya. Tangan kanan maupun tangan kiri taruh di atas lutut, yang mana ujung daripada tangan-tangan kita atau jari-jari kita itu sejajar dengan lutut kita. Itu adalah duduk tasyahud akhir. Kemudian yang ke-10 ya rukunnya adalah membaca tasyahud akhir. Jadi ketika kita duduk tasyahud akhir tadi ya sudah sempurna duduknya, lalu kita membaca doa atau membaca bacaan tasyahud akhir. Yang bacaannya itu adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nah, itu bacaan tasyahud. Kemudian dilanjutkan ya wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ya fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau ya ujung daripada tasyahud akhir itu yang membaca salawat tadi adalah merupakan rukun yang ke-11. Itu ya kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu adalah merupakan
bacaan tasyahud akhir. Nah, kemudian yang ke-12 ya, rukunnya adalah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri. Kemudian yang ke-13 adalah rukunnya tertib. Nah, jadi yang ke-13 ini arti tertib ini adalah terurut. Ya, terurut. Jadi mengawali yang pertama, mengakhiri yang sesudahnya. Terurut dari mulai 1 sampai dengan 13 itu harus betul-betul terurut, tidak tertumpang-tumpang tindih, atau yang 12 ditaruh di nomor 1 atau yang nomor 1 ditaruh nomor 12. Tidak, tapi betul-betul tertib terurut. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, jadi ada 13 rukun daripada salat ini. Namun di dalam 13 rukun ini secara garis besar dibagi kepada tiga rukun. Ada yang namanya rukun qauli, ya, ada yang namanya rukun fi'li, dan ada yang namanya rukun qalbi. Nah, rukun qaulinya yaitu ya, pertama adalah takbir, ya, takbiratul ihram. Yang kedua adalah membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga adalah membaca salawat Nabi. Kemudian yang keempat membaca daripada tasyahud akhir. Dan yang kelima adalah salam ke kanan dan ke kiri. Itu adalah rukun qaulinya. Nah, rukun qalbinya adalah niat. Karena niat tadi termasuk di dalam hati. Di rukun qalbi yang pertama adalah niat, ya. Kemudian rukun qaulinya ada 5 tadi, takbir, takbiratul ihram, surah Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam. Nah, sedangkan yang sisanya yang 7 tadi, ya, itu termasuk rukun fi'li. Yang mana rukun fi'linya? Ya, yang pertama adalah berdiri jika mampu. Yang kedua adalah rukuk. Yang ketiga adalah i'tidal. Yang keempat adalah sujud. Yang kelima adalah duduk antara dua sujud. Yang keenam adalah merupakan duduk tasyahud akhir. Nah, jadi maka jumlahnya adalah termasuk 13. Nah, jadi rukun salat itu 13 dibagi ke dalam 3 rukun. Rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Baik siswa sekalian yang berbahagia, demikianlah penjelasan tentang rukun salat, ya, yang jumlahnya ada 13 tadi. Nanti masalah bacaan-bacaan salatnya kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Demikian Bapak akhiri, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.